Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan hari yang baru bagi kita. Maka mari kita memulai hari ini dengan membaca firman Tuhan. Imamat pasal yang terakhir atau pasal 27 menjadi bacaan kita hari ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang mengucapkan nazar kepada Tuhan menyangkut jiwa manusia yang diganti dengan nilai yang berlaku, maka nilai bagi laki-laki yang berumur 20 tahun sampai 60 tahun haruslah 50 shikal perak, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Tetapi jika ia seorang perempuan, nilai itu haruslah 30 shikal. Jika ia seorang yang berumur 5 tahun sampai 20 tahun, bagi laki-laki nilai itu harus 20 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Jika ia seorang yang berumur 1 bulan sampai 5 tahun, bagi laki-laki nilai itu harus 5 shikal perak dan bagi perempuan 3 shikal perak. Jika ia seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, bagi laki-laki nilainya harus 15 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Tetapi jika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, ia harus membawa orang yang dinasarkannya itu kepada imam yang akan menentukan nilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu. Jika yang dinasarkan itu hewan yang boleh dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan, apapun dari hewan yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia mengganti dan menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Namun jika ia perlu menukar seekor hewan dengan seekor hewan lain, baik hewan itu maupun gantinya haruslah kudus. Jika itu seekor dari antara hewan najis yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, hewan itu harus dibawa ke hadapan imam, dan imam harus menetapkan nilainya, apakah hewan itu baik atau buruk. Seperti penilaian imam, demikianlah jadinya. Jika orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, imam harus menetapkan nilainya, apakah rumah itu baik atau buruk. Seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah yang harus dipegang teguh. Jika orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, ia harus menambah harganya sebanyak 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu pun kembali menjadi miliknya. Jika seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, nilainya haruslah sesuai dengan taburannya. Sehomer taburan benih jelai berharga 50 shikal perak. Jika ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jika ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tersisa sampai tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangi dari nilainya. Jika orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, ia harus menambah harganya sebanyak 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap miliknya. Tetapi jika ia tidak menebus ladang itu dan telah menjualnya kepada orang lain, ia tidak dapat menebusnya lagi. Pada waktu ladang itu bebas di tahun Yobel, ladang itu harus kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang akan memilikinya. Jika ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya, yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai tahun Yobel. Dan orang itu harus mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Pada tahun Yobel, ladang itu harus dikembalikan kepada penjualnya, kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Segala nilai harus menurut shikal tempat kudus yang beratnya 20 gera. Akan tetapi, anak sulung dari antara hewan yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik itu seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Jika anak sulung itu dari antara hewan yang najis, orang harus menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5-nya. Jika tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi apapun dari segala milik seseorang yang sudah dikhususkannya hanya bagi Tuhan, baik manusia, hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual atau ditebus. Segala yang dikhususkan itu adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan untuk ditumpas dari antara manusia tidak boleh ditebus. Ia harus dihukum mati.
Demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jika seseorang mau menebus bagian dari persembahan persepuluhannya itu, ia harus menambah seperlimanya. Mengenai segala persepuluhan dari lembu atau kambing domba, setiap hewan ke-10 dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah pilih-pilih mana yang baik atau yang buruk, dan janganlah ditukar. Jika orang menukarnya juga, baik hewan itu maupun gantinya harus kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk orang Israel. Keterkaitan antara syukur dan konsistensi. Di penutup kitab Imamat ini, Tuhan berfirman terkait dengan nazar dan persepuluhan. Beberapa hal bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, bahwa segala sesuatu yang kita dapat dan kita punya berasal dari Tuhan Sang Empunya berkat. Maka, jika kita bernazar maupun memberi persembahan, perlu didasari oleh iman dan syukur. Kita beriman bahwa Tuhan mendengar pengharapan kita, sembari meyakini bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, maka kita bernazar. Kita beriman bahwa segala yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan, maka kita bersyukur melalui persembahan maupun persepuluhan. Tuhan menegaskan apa yang menjadi miliknya harus dikembalikan kepada Tuhan. Kedua, baik nazar maupun persembahan dan persepuluhan harus dibayarkan sesuai yang kita janjikan kepada Tuhan. Tuhan tidak memaksa kita untuk menjanjikan sesuatu baginya, karena sekali lagi, toh semuanya berasal dari Tuhan. Namun, jika kita berjanji memberi sesuatu, bahkan persembahan bagi Tuhan, maka nazar harus dibayar. Mengapa penting? Tuhan ingin mengajarkan kita untuk menjadi umat yang konsisten dengan apa yang kita perkatakan kepada Tuhan. Sekalipun demikian, Tuhan sekali lagi menyatakan bahwa Ia tetap memperhatikan kemampuan umatnya. Hanya yang terpenting adalah genapi apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar. Bersyukur adalah sikap natur orang beriman. Namun, sering terjadi oleh karena letupan emosional kita, membuat kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan yang ternyata tidak bisa kita genapi. Hari ini kita diingatkan, miliki konsistensi antara rasa syukur dan bukti atas janji kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami punya dan kami nikmati datangnya dari Tuhan. Dan kami sadar bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, sesungguhnya Tuhan tidak pernah lepas campur tangan. Maka biarlah sebagai umat-Mu kami semakin belajar untuk mempercayakan hidup kami beriman kepada Tuhan yang memelihara akan kehidupan kami. Sehingga hari demi hari hati kami berlimpah dengan syukur, berlimpah dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Dan bantu kami untuk menggenapi perkataan kami. Ketika kami menjanjikan sesuatu kepada Tuhan, biarlah kami belajar untuk menggenapinya. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani. Mohon Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.